Ada kitab yang ditulis oleh ulama dari Suriah, namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judul kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. 30 ulama yang lebih memilih tidak menikah kerana sibuk dengan ilmu. Di antaranya adalah Imam Nawawi, di antaranya lagi Ibnu Taimiyah, di antaranya lagi Sayyid Qutb. Kenapa mereka tak menikah? Kerana Ibnu Taimiyah dan Sayyid Qutb lebih banyak dalam penjara daripada di luar penjara. Dan Imam Nawawi dia menulis kitab saja, kitab Arba'in Nawawi, kitab Riyadus Shalihin Nawawi, kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Nawawi, kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini memang dia menulis saja dan dia mengajar hadis di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Zaman mereka dulu, Imam Nawawi ini meninggalnya tahun 676. Di zaman Imam Nawawi, perempuan itu yang nampak cuma biji matanya. Zaman sekarang matanya tutup, yang lain nampak. Cakap saya ini mungkin tak sopan, tapi tak sama zaman Imam Nawawi dulu dengan Imam sekarang. Maka pernikahan ini hukumnya ada hukum taklifi. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu, sehat badan, mampu, menikahlah, wajib. Ada orang yang agak kurang-kurang mampu, sunat. Tapi ada orang yang haram menikah. Maaf, kalau dia ada penyakit al-uyub al-musawwahah namanya, dia berubat dulu, selepas itu barulah dia boleh menikah. Jadi tentang hukum menikah ini sama dengan hukum taklifi, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Kerana kalau dia boleh memudaratkan untuk orang lain. Saya termasuk yang lambat menikah kerana saya menjaga emak saya. Jadi orang kalau dia anak tunggal sendiri atau dia serumah dengan ibunya, itu memang lama. Kenapa? Karena dia berfikir, dia takut nanti dia tidak boleh membahagiakan orang tua, dia nak senangkan, dia nak buatkan rumah, dia nak belikan kereta. Saya dah banyak tengok macam itu. Jadi kalau boleh dapat dua-duanya, istri tetap dapat, orang tua tetap dapat sayang, sehingga kita tidak terlambat untuk memiliki keturunan. Kata Nabi SAW, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang kira-kira kalau dinikahi nanti banyak keturunannya. Al-wadud, dan dia penyayang. Inni mukatsirum bikumul umam, saya adalah orang yang bangga nanti ketika di akhirat. Umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Ustaz Muaz diberikan Allah istri yang solihah, yang baik-baik, yang boleh menolong. Kata Nabi, harta yang paling berharga 3. Yang pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihatan tu'inu ala imanihi, istri yang menolong pada iman. Apalagi Ustaz Muaz, ustaznya belia, pemuda, dia mesti dapat istri yang boleh menolong dakwahnya. Saya baca, kalau berkumpul semua orang, siapa yang paling utama jadi imam? Sultan dalam mazhab Syafi'i. Kalau sultan tidak mahu jadi imam, diangkat imam ratib. Imam ratib yang diangkat oleh sultan. Kalau tak ada imam ratib, berkumpul kita semua, siapa yang paling layak untuk maju jadi imam? Orang yang paling banyak hafazannya. Kalau berkumpul kita semua hafazan 30, siapa yang paling layak jadi imam? Orang yang paling faham Al-Quran. Hafaz 30 dan faham Quran. Orang yang paling bersih bajunya. Bersih bajunya. Orang yang paling handsome orangnya. Handsome orangnya, bersih bajunya, hafaz dia. Sampai ada disebut situ, orang yang paling cantik istrinya. Lama saya baca kitab ni, kenapa hubungan imam dengan istri? Rupanya imam kalau istrinya cantik, hatinya lebih khusyuk. Sebab dia tidak menengok lagi istri orang lain. Sampai sehalus itu ulama fikih. Maka kita doakan Ustaz Muaz
dia dapat istri yang hafizah, yang cantik, supaya dialah yang menjadi imam nanti insyaAllah. Amin. Dan bahayanya kalau kita lelaki ni mengaminkan, dikirim Allah malaikat, kata malaikat, amin walaka misluh, engkau pun dapat juga macam yang dapat Ustaz Muaz, kata. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang memiliki hati yang berkasih sayang di antara kami. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Tanamkan sakinah, ketenangan dalam hati kami, sehingga keluarga kami menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak, qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk di pandangan mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma aslih dzata bainina. Kalau ada yang bertengkar, berkelahi, satukanlah, baikkanlah hati kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan keluarga kami daripada malapetaka, bencana, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma kama jama'tana fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami dalam satu keluarga, dalam anak menantu cucu, maka satukan juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin bersama nabi-nabi, wasiddiqin bersama orang yang benar, wasyuhada bersama orang mati syahid, wassalihin bersama orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.